Jika kita amati lebih teliti, nomor polisi Hwarim adalah 19mu0301. Tahukah kamu terdapat makna sejarah tersembunyi di balik angka tersebut? Mu mengacu pada mudang yang berarti dukun. Sedangkan 19 mengacu pada tahun 1919, tahun gerakan 1 Maret yang terjadi pada bulan ketiga tanggal 1/03/01. Nah, gerakan 1 Maret ini diperingati setiap tahun oleh warga Korea Selatan untuk menghormati sosok-sosok yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan Korea sekaligus merayakan kemerdekaan Korea. Pada tanggal 1 Maret 1919, lebih dari 2 juta rakyat Korea berkumpul untuk melakukan aksi kemerdekaan mereka atas kolonialisme Jepang di tanah kelahiran mereka. Peristiwa ini dikenal juga dengan nama Samil Undong atau Pergerakan Samil. Dalam aksinya itu, rakyat Korea berbondong-bondong turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi secara damai. Karena itu, selain dikenal dengan nama Samil Undong, aksi ini juga dikenal dengan nama demonstrasi Manse. Kini, setiap tanggal 1 Maret di Korea ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hari libur tersebut juga menjadi salah satu dari 5 hari besar nasional di Korea. Untuk memperingati peristiwa tersebut, setiap tahunnya di tanggal yang sama, warga Korea akan turun ke jalan sambil membawa bendera kebangsaan mereka. Tidak hanya nomor polisi dari mobil Hwarim saja yang memiliki makna tersembunyi. Nomor polisi Kim Yong-gun juga memiliki arti. Apa saja itu? Mari kita cari tahu. 49PA0815. 49 mengacu pada ritual yang diadakan pada hari ke-49 kematian seseorang. Ritual ini merupakan ritual terpenting dalam agama Buddha sebagai ritual bedah mayat. Sedangkan Pa mengacu pada Pamyo yang berarti penggalian atau exhumation. Nah, 0815 sendiri mengacu pada Hari Kemerdekaan Nasional Korea yang terjadi pada tanggal 15 Agustus. Selain itu, nomor polisi dari mobil limosin yang digunakan untuk membawa peti jenazah adalah 1945. Hal ini mengacu pada tahun Hari Kemerdekaan Nasional Korea. Fakta selanjutnya, memaafkan namun tidak melupakan. Sepertinya itu kalimat yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara Korea dan Jepang. Ketika seorang pramugari mengingatkan Hwarim menggunakan bahasa Jepang bahwa sebentar lagi pesawat akan landing di Los Angeles. Dengan segera, Hwarim menanggapinya sambil tersenyum sinis dan mengaku bahwa dirinya orang Korea. Adegan ini menjadi pemantik awal betapa Hwarim tidak ingin disalahartikan sebagai warga negara Jepang. Hal ini seperti memberi clue tentang semua yang akan terjadi di dalam film. Dialog tersebut mungkin tak terlalu dihiraukan oleh audiens. Namun ternyata ada kaitannya dengan keseluruhan film tentang kejadian misteri apa yang akan ditemui oleh para pemeran utama di film ini. Konflik kedua negara ini pernah terjadi di masa lampau. Tidak heran banyak film dan drama Korea yang menggambarkan masa kolonialisme Jepang di Korea. Fakta selanjutnya, ketika di rumah sakit, seorang perawat menyanyikan lagu pengantar tidur. Melodinya terdengar manis, namun ternyata liriknya bercerita tentang seorang bayi yang bergoyang-goyang di dahan pohon dan jatuh ke tanah ketika salah satu dahannya patah. Hal ini menunjukkan bahaya yang mungkin akan dihadapi oleh bayi tersebut. Ketika Park Ji-young sedang kesurupan di kamar hotel, setelah mendapat telepon misterius, dia memberi hormat dan melihat keluar jendela hotel, tepatnya ke arah Istana Gyeongbokgung, tempat yang dulunya digunakan sebagai gedung pemerintahan umum Jepang. Jika kita amati lebih dalam lagi, refleksi gedung pemerintahan umum Jepang dapat dilihat dari jendela hotel. Masih ingatkah kamu tokoh perempuan di film Exhuma yang menari dansa klasik sambil mengenakan baju tidur? Ia juga meminum hibiki, sebutan untuk whisky terkenal asal Jepang. Dialah Bae Jong-ja, sekaligus ibu dari Park Ji-young yang berasal dari keluarga aktivis pro-Jepang dan anti-nasional. Nama Bae Jong-ja terinspirasi dari nama seorang perempuan aktivis anti-nasional pada masa penjajahan Jepang. Pada saat ritual pembongkaran makam keluarga Park telah diselesaikan, salah satu penggali makam tersebut melihat seekor ular berkepala perempuan yang tiba-tiba muncul. Ia pun langsung membunuh ular tersebut yang membuatnya terancam kehilangan nyawa. Faktanya ini bukanlah ular biasa. Makhluk tersebut disebut Nureuna, yang merupakan salah satu entitas gaib menurut mitologi Jepang. Nureuna sendiri diceritakan sebagai bawahan langsung dari sosok Oni Jepang. Ia ditugaskan menjadi segel Oni dari kebangkitannya. Itulah mengapa peti mati dari jenderal Jepang bermotif ular. Pada saat Oni Jenderal Jepang atau siluman pasak besi bangkit dan menemukan Hwarim di gudang kuil Boguksa, Hwarim langsung mengaku dirinya sebagai pelayan sang Oni supaya ia tak dibunuh. Lantas, Oni Dewa Perang tersebut meminta melon dan ikan manis yang rupanya sebagai tes untuk Hwarim. Diketahui melon merupakan santapan Jenderal Kubu Timur dan ikan manis untuk Jenderal Kubu Barat selama Perang Sekigahara. Hwarim pun bergetar menjawabnya dan akan membawakan ikan manis untuk sang tuan.
Jenderal Jepang ini merupakan kubu barat. Hwarim menjawabnya dengan benar sehingga ia berhasil lolos. Namun sayangnya, Jenderal Jepang ini kembali menyerang Hwarim setelah mengetahui bahwa dirinya merupakan manusia. Beruntung, Hwarim bersembunyi di dekat pagoda. Sebagai penganut Buddha, Oni Dewa Perang menyadari bahwa membunuh di area candi merupakan hal yang terlarang.